dia tips and trick War SDU WHV. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you! Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang tips and trick War SDU WHV. Karena sebentar lagi mau dibuka kan ya batch untuk tahun ini. Banyak banget temen-temen yang DM nanyain gimana sih dulu aku War SDU WHV-nya. Jadi di sini aku pengen cerita pengalaman aku waktu dulu dapetin surat dukungan pemerintah Indonesia untuk Working Holiday Visa Australia. Oke, jadi tips yang pertama dari aku adalah, jadi teman-teman make sure dulu dokumennya semuanya lengkap. Karena kalau misalnya nggak lengkap, teman-teman jangan coba-coba untuk apply ya. Yang pertama, kenapa? Karena pasti akan ditolak. Yang kedua adalah kasihan teman-teman yang lain yang udah lengkap nanti akan membuat servernya lebih sibuk kayak gitu dan bakalan sering down. Karena banyak banget dulu teman-teman saya yang coba-coba juga pas waktu saya dan akhirnya servernya itu sering down, terus lagi susah masuk karena terlalu banyak orang yang memang apply. Padahal beberapa orang tersebut belum ready. Hanya saja mereka mungkin ingin tahu gimana sih website atau tampilan dari SRPI ini kayak gitu. Oke, yang kedua adalah siapkan draft dokumen. Setelah semua dokumennya lengkap, nih jangan lupa ya dokumen-dokumen tersebut di-scan dengan bagus kualitasnya, terus lagi disimpan di satu draft. Nah, setelah dokumennya di-scan, apa yang harus dilakukan? Karena nanti pas teman-teman upload itu ada minimal ukurannya dan maksimal ukurannya. Jadi teman-teman harus make sure dulu diubah dulu. Oke, berapa sih minimal ukurannya? Nah, minimal ukurannya waktu dulu saya itu 60 KB dan maksimal itu 300 KB. Tapi ada juga yang sampai 1 MB. Nah, yang sampai 1 MB ini adalah referensi bank dan juga jasa kayak gitu. Nah, berarti sisanya dokumen yang lain teman-teman harus perkecil lagi kayak gitu kalau misalkan memang ada yang besar ukurannya kayak gitu. Jadi jangan lebih dari 300 KB ya, tapi juga kalau misalkan kekecilan nanti takutnya burem. Jadi pokoknya teman-teman make sure aja kualitasnya di tengah-tengah. Jadi kayak jangan sampai 60 KB juga, nanti takutnya burem kayak gitu. Dan kalau misalkan burem gak bisa kebaca, nanti otomatis ditolak atau misalkan dipertimbangkan dan sebagainya akan menjadi masalah juga kayak gitu. Pokoknya kualitasnya harus bagus. Teman-teman sediakan yang versi terbaik teman-teman, pokoknya kayak gitu. Nah, itu mengenai ukuran dokumen kayak gitu. Setelah itu, nah baru teman-teman langsung rapihkan, simpan di draftnya kayak gitu, draft dokumen. Oke, sekarang ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah bikin draft biodata, teman-teman. Kenapa sih harus bikin draft biodata ini? Nanti untuk mempermudah teman-teman untuk memasukkan data. Karena nanti kalau misalkan diketik, kadang kan kalau misalkan lagi buru-buru itu tremor ya, nanti bakalan ada yang typo lah, apalah. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah siapkan, insya Allah semuanya akan benar kayak gitu. Jadi, teman-teman siapkan biodata teman-teman itu sudah diketik, misalkan di Word, biar nanti bisa copy paste. Karena kan nanti juga ketika pengisian biodata tersebut ada waktunya. Jadi kalau misalkan waktunya udah habis, teman-teman nggak bisa lagi ini ulang lagi dari awal. Itu susah banget teman-teman untuk masuk ke si website itu. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan waktu hanya gara-gara teman-teman lama ngetiknya. Nah, biodatanya apa aja sih teh yang memang harus disiapkan kayak gitu, yang harus diketik kayak gitu. Ini dia. Nah, kalau misalkan memang ada yang kurang, mungkin nanti bisa ditambahkan. Karena saya juga udah lama kan ya, udah lupa. Tapi yang saya ingat, ini pasti ada kayak gitu. Dan ini tuh nomor-nomor penting kan, kebanyakannya nomor. Apalagi kalau misalkan nomor yang panjang-panjang. Itu kan gak bisa ya kita maksudnya ketik satu, lihat satu kayak gitu. Nanti bakalan banyak yang salah atau banyak yang typo. Daripada memang salah, mending siapkan. Jadi ini dia beberapa biodata yang memang teman-teman harus udah ketik dan simpan di Word. Nanti tinggal dibuka dan di copy paste ketika misalkan teman-teman ngisi biodata untuk War SDU WHV-nya. Oke, yang keempat adalah ini dia yang paling banyak ditanyakan, internet dan device.
Jadi kayak banyak banget yang bertanya, teh internetnya gimana, teh device yang teh gunakan dulu apa. Jadi untuk internet itu tuh kan memang setiap daerah itu berbeda-beda ya. Tergantung daerah teman-teman itu apa sih yang memang kenceng di situ. Jadi terserah teman-teman kayak gitu. Pakai WiFi atau pakai mobile data biasa itu terserah teman-teman, asalkan make sure di tempat teman-teman nanti war itu yang paling kenceng apa kayak gitu. Spill aja ya untuk teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman mau yang lebih kualitasnya itu menjanjikan, banyak teman-teman saya itu yang memang warnya itu di warnet. Jadi teman-teman saya itu ngebooking warnet, satu warnet, nanti mereka itu bakalan war barengan di sana. Karena kan itu kalau misalkan di warnet biasanya, apalagi yang untuk gaming, warnet yang khusus untuk gaming, itu biasanya itu internetnya udah pasti kenceng dan juga bagus, yang bagus maksudnya ya, speknya udah tinggi kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman mau, ya silahkan kayak gitu untuk mengeluarkan lebih banyak uang, tapi memang insya Allah juga lebih bagus gitu kan, lebih menjanjikan. Nah, jadi teman-teman silahkan teman-teman bisa booking warnet, terus cari teman-teman yang mau war SDU WHV juga di daerahnya, nanti bisa bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada apapun juga bisa saling bertanya kayak gitu. Nah, itu tuh memang tips yang memang banyak digunakan sedari dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada waktu, kenapa dulu saya tidak di warnet? Karena dulu saya cari di semua daerah, di semua Jakarta, bahkan ke Tangerang pun udah full semuanya. Jadi yang terdekat dengan tempat saya waktu itu memang udah full semua warnet untuk warnya. Jadi kayak saya nggak dapet lah ya. Jadi akhirnya saya menggunakan Telkomsel itu. Oke, karena saya nggak ke warnet kan, saya sendiri warnya di kosan. Nah, device apa yang saya gunakan? Waktu itu saya menggunakan handphone dan juga laptop kayak gitu. Dan itu tuh bukan spek yang bagus juga, biasa-biasa aja teman-teman. Jadi kayak saya menggunakan laptop Samsung saya yang jadul, terus lagi saya juga menggunakan iPhone 10 XR waktu itu. Dan alhamdulillah saya menggunakan kedua device itu, alhamdulillah saya bisa dapet dan lebih cepatnya itu dipakai yang iPhone XR kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman punya dua device di rumah, entah itu laptop sama handphone atau handphone sama handphone, gunakanlah dua-duanya. Coba, nggak tahu kan yang mana yang paling cepet kayak gitu. Barangkali memang handphonenya atau laptopnya kayak gitu. Jadi siapkan juga dokumennya itu di dua device itu. Oke, sekarang yang kelima, ini the most important thing. Jadi yang terakhir apa sih kayak gitu. Jadi yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman berdoa. Pokoknya teman-teman jangan lupa minta sama Tuhan, minta sama orang tua. Doa ini penting banget karena SDU WHV ini bukan hanya dinilai dari segi skill kita, bahasa Inggris kita, or anything that, bukan dari kayak nilai IPK kita dan lain sebagainya, bukan, tapi juga hoki kita, rezeki kita. Jadi minta sama Tuhan, minta sama Allah kalau misalkan memang itu rezekinya kayak gitu. Semoga memang teman-teman yang udah nyiapin itu adalah rezeki teman-teman, dapet surat dukungan dari pemerintah Indonesianya. Nah, itu dia 5 tips untuk war SDU WHP. Jadi mudah-mudahan tips dan trik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ingat teman-teman, untuk menyiapkan semuanya itu based on my experience. Jadi itu dari pengalaman saya. Semoga teman-teman yang mau war SDU WHP selalu dilancarkan dan semoga rezekinya good luck ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus optimis bahwa teman-teman akan kesini. See you in Australia. Bye-bye.